Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sedekah adalah amal ibadah yang istimewa. Bahkan sedekah bisa menjadi patokan atau alat untuk mengukur keimanan kita. Kita mengukur keimanan kita dengan cara melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita suka bersedekah ataukah tidak. Sedekah menjadi bukti keimanan kita, bahwasanya kita yakin, kita percaya Allah akan membalas amal ibadah kita, yaitu sedekah, nanti di hari kiamat. Inilah yang menjadikan sedekah menjadi bukti atau saksi atau tolak ukur daripada keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-sholatu nurun, was-shadaqatu burhanun." Salat itu adalah cahaya, sedangkan sedekah itu adalah burhanun, penjelas atau bukti. Bukti bahwa kita memiliki keimanan dan sekaligus menjadi alat ukur setebal apakah keimanan kita itu. Suka bersedekah atau senang bersedekah itu adalah bukti keimanan dan bukti ketebalan iman. Nah, sedangkan lawannya itu adalah kikir, tidak suka bersedekah. Maka kikir itu menjadi lawannya, bukti bahwa iman kita itu tipis atau iman seseorang itu tipis. Seakan-akan sedekah dan keimanan itu menjadi satu paket gitu ya, satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir dengan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Ini seakan-akan sedekah ya, suka bersedekah ya, itu lawan daripada kikir itu ya, itu menjadi tolak ukur keimanan. Kalau kita perhatikan dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut dijelaskan, kalau kita perhatikan ya, qala alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir itu ya, qala alladzina kafaru lilladzina amanu, ya, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Jadi orang-orang kafir ini diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Anfiqu mimma razaqakumullah, bersedekahlah kalian atau berinfaklah kalian dengan apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, dengan harta benda gitu ya. Nah, mereka berkata ya, qala alladzina kafaru lil ladzina amanu
Anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Anut'imu, apakah kita akan memberikan makan ya man ya kepada orang-orang ya, apakah kita akan memberikan makan orang-orang law yasha'allahu at'amah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa memberikan makan mereka gitu. Kenapa kita harus memberikan makan orang-orang yang seandainya Allah mau, Allah pun bisa memberikan makan. Kalau begitu Allah saja yang memberikan makan kepada mereka, jangan kami gitu ya. Itu kata orang-orang kafir seperti itu. Jadi mereka ini menolak berinfak, menolak bersedekah dengan bantahan keimanan. Mereka mempertanyakan keimanan kepada Allah. Kalau Allah ada, kalau Allah itu betul-betul ada, kalau Tuhan itu ada, ya sudah Allah saja atau Tuhan saja itu yang memberikan makan kepada mereka, kepada para fakir miskin itu. Jadi orang-orang kafir ini menolak bersedekah ya dengan membenturkannya dengan keimanan. Jadi seakan-akan sedekah dan keimanan ini seperti mata uang yang di sisi yang berbeda gitu. Nah, maka sedekah ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, burhanun adalah menjadi bukti ya, menjadi bukti ya, atau pembeda antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim dan orang-orang yang kafir. Ini seperti juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut. Beliau menyebutkan bahwasanya sedekah itu asal katanya dari as-sidqu. As-sidqu itu artinya jujur. Nah, artinya jujur dengan keimanan. Jujur dengan keimanannya. Jadi sedekah di sini memiliki bobot atau memiliki keistimewaan tersendiri. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan amal ibadah sedekah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustaimat rahimakumullah. Ada beberapa di antara kita mungkin yang masih belum memahami tentang pengertian daripada sedekah dibandingkan dengan amal ibadah yang sejenisnya. Misalnya zakat, wakaf, hadiah, ya, amal jariyah, ya, infak. Sebetulnya apa bedanya gitu? Para ulama banyak menjelaskan tentang perbedaan antara beberapa amal ibadah tersebut. Saya kira sudah mafhum ya bahwa ada beberapa hal yang sangat beda sekali. Tapi ada juga yang sulit membedakannya, seperti misalnya sedekah dan infak. Apa bedanya sedekah dan infak itu? Nah, para ulama menjelaskan bahwa infak itu sangat identik dengan harta benda. Sangat identik dengan harta benda atau uang gitu ya, infak. Nah, sedangkan sedekah itu maknanya bisa sedikit lebih luas gitu ya. Jadi sebetulnya infak dengan sedekah itu sama saja. Sama saja, hanya perbedaan identiknya saja. Nah, contoh dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya sedekah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bahkan senyum kepada saudaranya sendiri itu, kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita, itu termasuk sedekah. Nah, sedangkan infak itu identik dengan harta kekayaan. Harta benda atau uang, seperti itu ya. Nah, di sini karena amal ibadah sedekah ya atau infak itu istimewa, ya, terdapat juga keistimewaan dari tolak ukur daripada sedekah itu sendiri. Apa tolak ukurnya? Misalnya ada orang yang miskin, ya, yang dia ini penghasilannya sedikit, kemudian dia bersedekah atau berinfak uang 1 juta rupiah. Kemudian di waktu yang lain ada orang kaya, ya, seorang pengusaha kaya raya misalnya, kemudian dia bersedekah 100 juta misalnya. Nah, mana yang pahalanya lebih besar ini? Kira-kira mana yang pahalanya lebih besar? Orang miskin dia berpenghasilan 1 juta dan dia bersedekah 1 juta.
Sedangkan orang kaya berpenghasilan 10 miliar misalnya, kemudian dia bersedekah 100 juta. Mana yang pahalanya lebih besar? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan, albirru ya, sehingga kalian berinfak atau bersedekah dengan apa-apa yang kalian sukai. Nah, maka tolak ukurnya adalah sesuatu yang lebih kita sukai. Orang miskin gajinya itu 1 juta ya, gajinya 1 juta, maka 1 juta ini bukan hanya sekedar disukai, tetapi kebutuhan bagi dirinya. Nah, dia mensedekahkan 1 juta itu seluruhnya sehingga habis semua. Sedangkan orang kaya yang gajinya itu 10 miliar ya, berinfak atau bersedekah 100 juta misalnya. Nah, bagi dia 100 juta itu hal biasa. Dia tidak suka dengan uang 100 juta. Karena bagi dia mungkin 100 juta itu uang receh mungkin ya. Maka di sini derajatnya atau pahalanya bisa kita lihat orang miskin lebih besar, lebih istimewa. Kenapa? Karena dia menghasilkan atau mensedekahkan uang seluruhnya yang dia miliki, gajinya itu dalam 1 bulan. Nah, ini adalah tolak ukur dalam beramal, dalam bersedekah. Kadang-kadang sedekah yang secara nominal itu lebih kecil, tapi di mata Allah pahalanya lebih besar. Nah, ini adalah keistimewaan atau keistimewaan daripada penilaian amal sedekah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk meningkatkan seluruh amal ibadah, termasuk juga amal sedekah. Nah, sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Ada salah satu hadis ya, hadis Rasulullah yang berbunyi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Bahwasanya seorang yang bersedekah, di sini bahasanya fattara ya. Fattara itu artinya memberikan makanan untuk berbuka. Ya. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka ya, bersedekah kepada seorang yang sedang berpuasa, maka orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang berpuasa itu, yang diberikan sedekah itu. Jadi orang yang berpuasa tadi itu mendapatkan pahala dari Allah selama berpuasa itu. Nah, pahalanya itu digandakan gitu ya. Digandakan dan diberikan kepada orang yang bersedekah itu. Nah, ini adalah keistimewaan sedekah pada bulan Ramadan. Jadi sedekah itu memiliki keistimewaan, baik itu ketika di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dan di waktu-waktu yang lainnya memiliki keistimewaan sedekah itu. Lebih jauh lagi, banyak sekali hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keistimewaan sedekah. Sedekah sir misalnya, sedekah yang rahasia, ya, tudfi'u ghadabar Rabb, bisa meredakan murka Tuhan, murka Allah. Kemudian ulama menjelaskan bahwa sedekah itu tadfa'ul bala, mencegah bala bencana, mencegah musibah. Ini adalah keistimewaan sedekah. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran ya, bahwasanya orang yang sudah meninggal, dia ingin ketika dia hidup lagi ya, dia ingin hidup lagi, jika diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi, maka amal ibadah yang ingin dia kerjakan adalah amal ibadah sedekah. Ini adalah keistimewaan daripada sedekah yang mungkin tidak terdapat pada amal ibadah yang lain. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para ulama menjelaskan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan sedekah atau afdholiyah, keutamaan sedekah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya sedekah yang paling utama
itu justru adalah sedekah kepada orang yang kita kenal. Misalnya kepada teman, kepada sahabat, itu lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Karena terdapat dua hikmah di sana. Yang pertama adalah orang tersebut akan mendapatkan pahala. Yang kedua, akan semakin mengeratkan hubungan silaturahmi antara teman dan sahabat. Jadi sedekah itu justru kepada orang yang dikenal sebetulnya. Kemudian sedekah kepada orang tua, jelas orang tua kita. Ya. Dalam hal ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menjelaskan bahwasanya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada orang yang kita kenal, ya, kepada teman, kepada sahabat. Kemudian sedekah kepada orang tua, ya, kepada kerabat. Dan yang paling utama itu adalah sedekah kepada para ulama atau ahlul ilmi. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, itu adalah amal sedekah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang tentunya harus ditingkatkan, harus kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Dilaksanakan di luar bulan Ramadan dan dianjurkan ditingkatkan selama bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menasihati diri saya sendiri. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.